Buka dulu. Langsung. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Masykiri, jajarannya para jamaah, para guru yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita alhamdulillah masih dicurahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban lainnya yaitu thalabul ilmi. Tentunya kesalehan kita semuanya mudah-mudahan diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan bil baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimakan Subhanahu wa taala, mohon izin guru kita Al-Mukarram Kyai Sayuti saat ini belum bisa ikut ngaji bersama dengan kita, belum bisa mengisi kajian pada malam Sabtu ini dikarenakan putri beliau lagi kurang sehat. Beliau mengantarkan untuk kontrol di rumah sakit. Salam dari beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya supaya kegiatan kita ini, rutinitas kita ini untuk memakmurkan masjid ini dan juga thalabul ilmi supaya istiqomah, ya tentunya kita isi waktu luang ini ya hindar sholah ba'da sholah, menunggu sholat, setelah sholat.
Tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan waktu yang kita isi dengan kesalehan tolabul ilmi, mudah-mudahan Allah membuka futuh, memberikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mari kita bersama untuk niatkan, selain niat tolabul ilmi, mari kita niat itikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Jadi kita duduknya kita di sini ya sambil mendengar, mengamati, mencerna, dan juga dari waktu ke waktu di masjid ini, mudah-mudahan Allah menambah pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang karena Allah Subhanahu wa taala, saya sudah 2 kali ini menggantikan beliau ya. Tentunya saya barangkali nanti pada suatu saat lagi kalau beliau nggak bisa hadir dan ada perintah dari beliau guru kita untuk mengisi kekosongan, supaya apa yang saya sampaikan ini berdasar, maka saya akan mengkaji, membaca daripada kitab Nasoihul Ibad. Dan kitab Nasoihul Ibad ini artinya ya nasihat untuk para hamba. Ya, kita ini sebagai hamba ya, alhamdulillah mendapatkan beberapa nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita. Nah, kitab Nasoihul Ibad ini ya itu dikarang yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau matannya ini adalah induk daripada kitab Nasoihul Ibad. Terus disarah oleh ulama kita yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau di masjid ini ada ulama ya sebagai rujukan ilmu agama ya nanti dinamakan ya, jamaah kita ini Al-Mashkiri. Jadi apa Al-Bantani. Nah ini kitab Nasoihul Ibad ada beberapa nasihat-nasihat yang bersumber dari hadis ya. Ada dari makalah. Nah, apa bedanya makalah dengan hadis? Tentunya beda. Kalau makalah ini adalah kaul ulama yang berdasarkan hadis Nabi. Jadi apa kata-kata hikmah para ulama yang berdasarkan hadis Nabi. Ya, juga di sini ada asar. Asar itu adalah kalau para sahabat. Nah, ini ada beberapa nasihat-nasihat yang bersumber dari hadis, ada bersumber dari makalah, ada bersumber dari pada asar. Baik jamaah subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab Nasoihul Ibad ini yang berisi tentang akhlak ya, tentang akhlak. Maka dalam rukun agama itu ada 3 ya. Di dalam rukun agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, Islam itu adalah syariat, mempunyai rukun tersendiri, ya, mempunyai aturan-aturan tersendiri, itu Islam. Berarti dohiriyah, mempunyai aturan-aturan tertentu yang menurunkan ilmu namanya fikih, yaitu agama. Namanya macam-macam fikih, ada fikih ubudiyah, ada fikih siasah dan lain sebagainya. Itu diatur. Ya, turunnya adalah fikih. Ya, pelopornya tentunya adalah ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang terus diterangkan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Dan terus kepada guru-guru kita. Nah, terus selanjutnya rukun agama adalah
iman. Rukun yang kedua adalah iman, ya, yaitu apa? Tentang masalah akidah, membicarakan, mengkaji tentang akidah. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga rukun agama adalah ihsan, yaitu tentang akhlak. Maka supaya agama kita ini, terus ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak menjadi suatu fitnah, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang mungkin angkuh atau sombong, atau arti luasnya adalah mempunyai penyakit hati. Maka disitulah ada rukun ketiga yang namanya adalah ihsan, yaitu apa? Tentang akhlak. Supaya makanya ada akhlak secara dohiriyah, ada akhlak batiniyah. Ada akhlak dohiriyah, ada akhlak batiniyah. Lah yang paling susah ini adalah apa? Mengatur akhlak batiniyah. Maka para ulama ya memberikan nasihat-nasihat berbagai kajian-kajian ilmunya. Ya, salah satunya adalah yaitu dalam kitab Nashul Ibad. Para jamaah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam hidup kita ini, ya, berlatar belakang apapun, ya, kita berlatar belakang pun manusia itu pengen bahagia. Makanya dalam akhir doa, ya, di akhir doa itu biasanya, ya, kita berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, dengan harapan. Jadi semua doa-doa itu ya ringkasnya di situ, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka para orang-orang tertentu itu doanya nggak panjang-panjang itu. Ya, beliau sudah meyakini itu. Makanya doanya yang sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita semua ini, ya, dengan ikhtiar kita, ya, dengan usaha-usaha kita mengaji, ya, terus kita bersosial, terus kita beramal soleh, ya, tujuannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tentunya dalam doa ini kita berapa? Rabbana, ya Allah Tuhan kami, atina, karuniakanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami fid dunya hasanah, yaitu apa? Hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Nah, terus triknya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai dua hal itu? Ya, fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah. Ya. Ya, ada tiga hal yang, ya, setidaknya kita lakukan untuk mencapai dua hal itu. Apa tiga hal itu? Yang pertama, faida u'tiya ni'matan faqala alhamdulillah, syukran li nikmati. Yang pertama yang kita lakukan apabila diberi kenikmatan oleh Allah, qala alhamdulillah. Ketika diberi suatu nikmat dari Allah, maka katakanlah alhamdulillah. Nah, ini adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah saja. Ya, mungkin kadang-kadang kita sering mengucapkan, ya, yang penting kita bersyukur adalah menerima apa adanya dari Allah, alhamdulillah kita bisa makan. Tapi tidak cukup di situ. Bagaimana mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat. Coba kita bayangkan kedipan mata, Pak. Ini nggak ada namanya manajemen mengedipkan mata, nggak ada, Pak. Ya. Tapi begitu secara otomatis Allah yang menggerakkan mata ini. Coba kita bayangkan rambut kepala ini, Pak. Ini kan selalu panjang, ya. Kita kadang-kadang ada 1 bulan yang potong rambut, tapi bulu mata ini nggak panjang. Itu nikmat, Pak. Coba kalau ini bulu mata panjang, Pak, ini nggak bisa kita bayangkan, ya kan? Nah, itu nikmat semuanya.
Itu, dan kadang-kadang kita di luar kesadaran tidak menyadari itu adalah nikmat. Nah, banyak saudara-saudara kita ya pada saat ini belum bisa melangkahkan kedua kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah. Kita bisa, Pak. Ini kan pertolongan Allah, ma'unah Allah yang perlu kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit, harapannya untuk sehat. Ya, itu saja, orang sakit itu harapannya untuk sehat. Nah, kita ini kaki masih bisa, ya masih kokoh melangkah, ya untuk menuju ke masjid, mata masih bisa melihat, ya telinga masih bisa mendengar dengan baik. Ya itu nikmat semuanya. Banyak saudara-saudara kita yang mana mungkin ya pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas, periksa sana periksa sini gitu ya. Saya sendiri ya umur 50 sudah hampir 7 tahun sudah kabur ya 7 tahun sudah kabur, pengen sehat bisa normal. Maka ketika kita sadar itu semua nikmat, kita katakan alhamdulillah, dan kita wujudkan, kita wujudkan syukur kita dengan mendaya fungsikan nikmat itu untuk ibadah. Kita duduk di sini nggak sia-sia, Mbak. Setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkahnya Allah menghapus dosa kita. Setiap duduk kita di sini, setiap saat sebentar saja itu mengangkat derajat kita. Bagaimana Allah tidak kasih sayang kepada kita? Begitu banyak peluang-peluang, kesempatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka katakanlah apabila mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah. Dan tentunya harus kita mendayangfusikan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka bahagia. Apa yang terjadi pada seorang beriman akan bersikap bijak. Ketika Allah memberikan kelapangan, rezeki, kesehatan, dia akan bijak. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah menimpa kepadanya suatu musibah, akan bersikap dengan sabar. Maka bahagia terus. Karena dilandakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mencapai dua hal tadi? Bahagia dunia, hidup bahagia dunia, dan hidup bahagia di akhirat. Yang kedua adalah apa? Faidatul yasbaliyah qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ya, ketika Allah menimpakan kepada kita suatu musibah, memberikan ujian berupa musibah, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kadang kalimat tarji ini sering diungkapkan oleh kita ketika mendengarkan pengumuman orang meninggalkan itu ya. Ini sering terjadi, dan ketika kita kena musibah kecelakaan, innalillahi. Tapi tidak disadari oleh kita, musibah itu sering datang kepada kita pada suatu saat, ya, menimpa kepada kita. Ya, apa musibah yang sering menimpa kita ini? Ya, selain saudara kita meninggalkan kita, yang meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, sahabat kita, saudara-saudara kita, gitu. Kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi pada diri kita itu sering terjadi musibah, dan itu jarang kita sadari. Apa itu? Kita ini kan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Itu satu. Yang kedua, sebagai khalifah. Nah, kalau kita menyadari itu, bahwa hidup kita ini untuk ibadah, berarti kita harus
namanya ibadah, menghambakan diri kepada Allah, harus tunduk patuh kepada Allah atas segala perintahnya dan sekaligus menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ketika kita ya mengabaikan ya, panggilan Allah, itu musibah. Ketika kita berat rasanya untuk sholat, itu musibah. Kita berat rasanya malah menunaikan sholat, itu musibah. Ketika kita berat rasanya untuk bersedekah, itu musibah. Ketika kita berat membaca Al-Quran, itu musibah. Karena apa? Dikatakan musibah, semua perintah yang kita tinggalkan ya dikatakan musibah. Karena apa? Itu akan menjerumuskan kita kepada api neraka. Dan itu akan dijauhkan oleh Allah dari ridhonya. Itu musibah, Pak. Nah, ya itu kadang-kadang kita tidak menyadari itu semua adalah musibah yang menimpa diri kita. Maka katakan ketika itu menyadari bahwa itu adalah musibah, membaca Quran berat rasanya, kita sadar itu musibah, maka katakan roji'un, kembalilah kepada perintah Allah, kembalilah kepada perintah Rasulullah, kembalilah suatu kesolehan yang diperintahkan oleh Allah. Karena ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berat rasanya ibadah, ya sholat berat, qobliyah badiah berat, itu kan kebaikan semuanya, itu perintah Allah semuanya, perintah Rasulullah SAW. Dan kita berat rasanya berzakat, berat rasanya berinfak, berat rasanya kita bersosial kepada sesama saudara kita. Kalau itu kita sadari, berat semua itu kita sadari bahwa musibah, maka kita harus sadar. Katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Raji'un, kembalilah kepada Allah. Kembalilah, ya sadarlah akan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita sadar itu semua adalah musibah dan kita kembali kepada Allah, kembali kepada perintah Allah, maka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat akan kita dapatkan insya Allah. Nah, maka bagi orang yang beriman, tahadus bin ni'mah, Pak. Alhamdulillah, saya namanya jamaah insya Allah tidak ketinggalan. Kadang-kadang niat ketika sholat sendirian itu niatnya kadang-kadang menjadi imam, kadang-kadang menjadi makmum. Artinya apa? Ketika orang yang beriman ya melaksanakan itu semua perintah Allah, tenang, Pak. Tapi sebaliknya ketika orang yang beriman meninggalkan satu perintah saja, apalagi dengan sengaja, gundah gelindah, nggak tenang hati ini. Benar itu, Pak. Nah, ada yang janggal di hati ini, benar ya, Pak? Ya, benar ini. Nah, maka ketika kita melaksanakan perintah itu semuanya dan kita kembali atas perintah Allah, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Contoh yang real, Pak. Kita dilebihkan oleh Allah sebuah harta, terus kita menjalankan perintah Allah, bersedekah, kita berderma kepada saudara-saudara kita tenang, Pak. Di dunia tenang, banyak yang mendoakan, terima kasih Pak atas kebaikannya, mudah-mudahan rezekinya melimpah, sehat selalu, bahagia. Tenang nggak, Pak? Tenang hati kita, Pak. Banyak mendoakan. Itu di dunia, Pak. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada sesama saudara-saudara kita, orang mengatakan apa? Bapak itu orangnya murah senyum, sering menolong, ya, sering membantu, ya. Jadi apa yang diutarakan orang yang kita bantu itu adalah doa. Untuk siapa? Untuk
orang yang berbuat baik dan untuk dirinya, maka bahagia jiwanya, banyak yang mendoakan, banyak yang akan mengenang sejarah kebaikannya. Maka bagaimana kita belajar suatu sejarah para ulama itu dengan perjuangannya, kesalehannya, dakwahnya itu luar biasa, Pak. Sampai sekarang bahasanya orang mati memberikan makan orang yang hidup. Coba para wali songo, Pak, para ulama ya, didatangi para peziarah itu di sisi jalan itu berderet orang berjalan ya, berjualan. Itu kenapa itu? Karena apa? Kesolehannya Pak ulama dikenang, sudah berapa abad dikenang kesolehannya. Kita pengen, Pak, hidup kita ini dikenang oleh saudara kita. Dikenang tentunya apa? Dikenang kebaikannya kita. Ya. Makanya jangan sampai ketika kita meninggal banyak orang yang tertawa. Kalau bisa ya ciptakanlah sejarah kebaikan pada diri kita untuk orang lain, maka ketika tiadanya kita, banyak orang yang mengenang atas kebaikannya kita, sehingga banyak orang yang mendoakan. Para ulama, para wali yang sudah dipanggil Allah banyak yang mendoakan. Kenapa? Kesalehannya. Dia mengukir sejarah hidupnya dengan kesalehan. Nah, jadi kita ini, Pak, ya, mengukir sejarah pada diri kita masing-masing. Contoh begini, Pak, ini kok nggak ada ya, kemana ya? Pasti ada yang menanyakan, Pak. Ini kok Pak Surya nggak ada, kemana ya? Kadang saya menanyakan gitu. Karena apa? Sering berkumpul dengan kita, ya, sehingga dia menciptakan suatu sejarah duduk bersama kita dalam suatu kebaikan. Maka ayo kita ciptakan sejarah kebaikan diri kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, sehingga tiadanya kita banyak yang mengenang kesalehannya kita, kebaikan kita, sehingga banyak mendoakan, sehingga apa? Doa akan selalu mengalir untuk kita di dalam apa kematian kita, sehingga kita mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa orang yang cinta kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah, terakhir, untuk mencapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat adalah yaitu idza btala kulla fi syai'in fabda bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka mulailah sesuatu kebaikan itu dengan apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah diberikan pelajaran oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya. Setiap surah dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillah, kecuali surah At-Taubah. Ini menunjukkan begitu luar biasa fadilah bismillah. Maka ketika kita mulai sesuatu yang baik, awali dengan bismillah. Karena di dalam bismillah itu sendiri bahkan para ulama ya memberikan suatu fadilah tentang masalah bismillah. Kalau ingin anak kamu ya cerdas, ya lembut hatinya, bacakan bismillah 313 kali satu majelis. Nah, ada banyak fadilah. Maka ketika kita berbuat baik, bekerja, ya, keluar dari rumah, awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Kita dasari kebaikan itu untuk ibadah, Pak. Kita nyari nafkah, dasari untuk ibadah. Maka ketika kita bekerja, awali dengan bismillah. Kenapa? Ketika kita mengalih sesuatu dengan bismillah, maka dinilai ibadah. Maka kalau kita meyakini sesuatu itu kebaikan adalah ibadah, bekerja ibadah, berdagang ibadah, bertani beribadah, ya, berkebun ibadah, berternak ibadah, maka
kita tidak ada amarah pada diri kita, tidak ada akan marah. Kenapa kita sadar itu ibadah? Kenapa harus marah-marah? Kan gitu. Oh, berdagang itu ibadah. Kita sadar sebagai orang yang beriman, ngapain saya curang? Kalau saya bekerja niat ibadah, ngapain saya harus berkorupsi? Ngapain saya harus mengurangi sesuatu yang bukan hak saya? Kenapa? Itu semua didasari dengan ibadah. Maka ketika kita berbuat baik, mengawali suatu aktivitas yang nilainya positif, dasariah dengan ibadah, diawali dengan bismillah. Maka kebahagiaan, keberkahan akan dihadirkan oleh Allah dalam jiwa dan kehidupan kita. Maka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengawali, ya tadi saya sampaikan, apabila pada suatu saat nanti saya kalau beliau berhalangan dan beliau menyuruh saya untuk membadalkan, saya sebenarnya ya Al-Fakir jauh dengan beliau dalam segi segala halnya, ya, namun ya bismillah, apa yang saya bisa ya saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fidarun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Ini makalah yang pertama dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara itu. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara dan tidak ada perkara yang lebih utama daripada keduanya. Apa dua perkara itu? Al-imanu billah. Pertama adalah iman billah, iman kepada Allah. Nah, ini penting. Kenapa banyak orang yang pandai, orang yang ilmunya banyak diberikan karunia Allah berupa ya macam-macam karunia, baik ilmu, harta dan lain sebagainya, ya kecerdasan dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan keilmuannya. Ya, karena apa? Karena tidak dalam hatinya tidak dicamkan suatu dipatrikan sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka iman ini adalah pokok. Iman ini adalah pokok utama, dasar yang harus kita selalu pupuk dalam dalam jiwa kita. Ini penting, ya. Karena apa? Kalau iman kita kuat, Pak, apa yang terjadi, apa yang saya sampaikan tadi, apa yang terjadi pada diri kita itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menimpa sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi adalah ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, suatu kebaikan-kebaikan yang terjadi pada diri kita juga harus didasari ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuncinya apa iman itu? La ilaha illallah. Maka kita sering di daerah-daerah Jawa itu dibuat suatu pujian, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kan itu Pak ya. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Orang yang masuk surga adalah orang yang beriman. Ya. Nah, dalam kitab Kassafatus saja itu diterangkan kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Itu menghimpun suatu perintah Allah. Itu diterangkan
di kitab Kasyaf saja, syarah daripada Safinatun Najah, itu kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf, itu menghimpun ya 12 perintah Allah yang digolongkan dua kelompok. Nah, di kelompok dua kelompok yaitu apa? Ibadah dohiriyah dan ibadah batiniyah. Nah, maka dikatakan miftahul jannah. Kalau orang itu bisa melaksanakan perintah 12 tadi yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, iman, Pak. Itu kalau dijabarkan di dalam Kasyaf saja ada 12. Ya, termasuk adalah toharoh, ya, sholat, ya, zakat, haji, jihad, ya, puasa. Itu termasuk dohiriyah. Nah, batiniyahnya, ibadah batinnya apa? Itu tadi bersyukur, sabar, khusyuk, tawadhu, qanaah. Itu adalah ibadah batinah, dan itu harus kita latih dalam diri kita. Nah, iman itu sangat dasar yang harus kita harus kita pupuk terus. Nah, maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 itu lasal birra an tuwallu wujuhakum ya qiblal masyriqi wal maghrib ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dal qurba al ayah. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bukanlah ya kebaikan itu engkau menghadap wajahmu menghadap arah ya barat dan timur, akan tetapi kebaikan itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi. Nah, inilah ada dasarnya adalah iman. Nah, ketika kita iman kepada Allah, apa efek daripada kehidupan kita? Karena iman kepada Allah ya selalu akan apa? Mawas diri. Ya, ketika kita akan berbuat curang, berbuat maksiat, kita sadar Allah Maha tahu. Di mana-mana apa yang kita perbuat, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kenapa kita iman? Ya. Terus iman kepada malaikat. Ya. Ya, kita mencontoh kepada malaikat. Malaikat selalu tunduk patuh menjalankan perintah Allah dan tidak bermaksiat. Nah. Iman kepada para nabi. Bagaimana kehidupannya para nabi? Ya, kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah apa khoslatani wala syai'a afdalu minhuma. Yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu paling utama. Karena semuanya kalau tidak didasari dengan iman ya ya bukannya sia-sia, akan tetapi ya lebih daripada sia-sia itu sendiri. Kenapa tidak didasari dengan iman? Kita sholat mungkin niatnya tidak benar, kan kembali kepada iman. Kalau kita niatnya nggak benar, ya pertanyakan keimanan kita. Ya, ibadah kita untuk siapa? Ya, kita bersedekah berniat untuk siapa? Kalau imannya kita lemah, ya tentunya mungkin karena ingin dipuji orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wanafqulil muslimin. Ya, memberikan manfaat kepada orang Islam. Itu yang kedua. Wanafqulil muslimin, memberikan manfaat kepada yaitu saudara-saudara kita seagama, yaitu orang Islam. Memberikan manfaat apa? Nah, ketika kita diberikan karunia oleh Allah berupa ilmu, maka ya, berikanlah manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita. Kita nasihatin ya, bil maqal, dengan ucapan dengan baik, tutur kata dengan baik ya. Maka dikatakan oleh Nabi,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ya. Kalau ya kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ya falyakul khairan, katakan dengan baik, berucaplah dengan baik. Nah, ucapan baik ini adalah ketika kita bicara dengan orang lain dengan tutur kata yang lembut, ya, sopan, enak didengar, ya, itu memberi manfaat orang lain dan orang lain akan apa? Bahagia, senang hatinya, memberikan manfaat kepada orang lain. Punya ilmu kita, ya, berikanlah manfaat dengan ilmu itu kepada orang dengan ilmu. Kita bisa menasihati orang lain lah, kita berikan manfaatlah nasihat kepada orang dengan semampu kita. Nah, semampu kita, ya kita coba dulu awali ya di keluarga kita ajak istri kita, ya kita ajak kita nasihatin anak-anak kita dengan baik, ya dengan tutur kata yang lembut, ya. Berikan manfaat kepada orang lain, terutama orang Islam, bil maqali, dengan ucapan, atau memberikan manfaat lain dengan bil jah. Jah itu adalah kekuasaan, ya. Ketika kita mendapatkan suatu amanah, dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh suatu bangsa umpamanya, maka kesempatan itulah dakwah kita. Maka berikanlah manfaat yang terbaik kepada orang lain dengan kebijakan-kebijakan untuk yang mana manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Nggak usah jauh-jauh dah, ya, jadi RT, jadi RW, itu kan jah, kekuasaan, ya. Maka bijaklah untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang mana kebijakan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Nah, itu memberikan manfaat. Yang selanjutnya al-mal, ya, maka ketika Allah memberikan kelebihan sebuah harta, ya kita berikanlah manfaat itu kepada orang dengan harta kita, ya. Menolong orang-orang yang perlu kita tolong, ya, meminjamkan orang yang membutuhkan, ya, itu memberikan manfaat kepada orang. Maka banyak ya kesempatan-kesempatan untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain, atau bil badan, ya, dengan tenaga kita punya tenaga, ya berikan manfaat orang lain dengan tenaga. Barangkali ada saudara kita butuh tenaga kita, pertolongan kita, dan lain sebagainya. Nah, inilah sekelumit, ya, belum nyampe satu makalah, hanya sekelumit daripada makalah yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah haslatani la sya'afdalu minhuma al-iman billah wa nafu lil muslimin. Ada dua perkara, ya, yang mana tidak ada perkara yang lebih utama daripada dua perkara itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Intinya adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Kita ibadah terus tapi kita mengabaikan, kita masa bodoh dengan tetangga, masa bodoh dengan masyarakat, sosial kita, ya, terabaikan. Kita masa bodoh, saya yang penting sholat, ibadah dan sebagainya, urusan masyarakat saya nggak tahu. Nah, itu juga, ya itu tadi, maka dikatakan di sini wasilatani la sya'afdul minhuma al iman billah, hak Allah, kita memenuhi hak Allah. Yang kedua adalah memberikan hak kepada sesama manusia. Insya Allah, mudah-mudahan, karena waktu sudah ini dan juga saya mau ada acara, mudah-mudahan usikum wa iyyabillahi, apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan dorongan, spirit, motivasi untuk kita selalu untuk memupuk, ya, hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sering kita menghadiri majelis ta'lim, dengan sering kita mendengar nasihat, dengan sering kita mengkaji ilmu Allah, maka insya Allah iman kita akan kokoh dan akan terpupuk terus. Dan selanjutnya adalah kita mari
benahi, kita bangun sosial kita, bermasyarakat dengan baik, diawali dengan tutur kata, ucapan dengan baik, sering menolong, dan itu semua adalah sebagai adalah hakul adami, hakul kepada sesama manusia, memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan bersosial. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya ma'bud wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la taj'al mazhadan danban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la aiban ila satarta wa la dinan ila qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin ummi wa alihi wa sahbihi wasallam bi fadlika subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.